فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumhur ulama mengatakan segala hewan yang dia itu sejenis serangga hasyarat, dia itu halal karena peredaran darahnya adalah sejenis peredaran yang terbuka, yaitu tidak memiliki daman masfuhan, tidak memiliki darah yang mengalir. Maka dia memang sesuai untuk dikiaskan kepada belalang. Karena hikmah, apa hikmah belalang dia halal, ikan juga halal, karena mereka sama-sama tidak memiliki peredaran darah yang mengalir secara umumnya, tidak memiliki darah mengalir. Itu dari satu sisi. Adapun kalau dikatakan, oh tapi ikan yang besar-besar mungkin aja darahnya mengalir. Ikan yang besar-besar mungkin saja seperti itu, tetapi sudah ada dalil umum, hadis Abi Hurairah yang Nabi SAW menyebutkan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh, yaitu airnya suci dan menyucikan, sementara bangkainya itu halal. Sama saja apakah bangkainya itu memiliki darah mengalir atau tidak. Taib. Tetapi secara umum itu tadi hadis Ibni Umar bahwasanya dihalalkannya bangkai, yaitu dua bangkai yang berupa ikan dan berupa belalang. Apa yang menyebabkan dua-duanya itu dikeluarkan dari keumuman keharaman bangkai, yaitu karena dua-duanya tidak memiliki darah yang mengalir. Maka berarti semua hewan yang jenis darahnya tidak mengalir, maka hukumnya insya Allah adalah halal. Yaitu bangkainya adalah halal. Apalagi juga pendapat jumhur mengatakan yang menyebabkan haramnya bangkai adalah karena inhibasul ma'iat, tertahannya cairan atau mungkin darah-darah. Lain dengan hewan yang mudzakkah, yang disembelih, darahnya memang ditumpahkan sehingga tidak tertahan darah itu di dalam. Darahnya boleh dikatakan sudah kosong, kecuali yang memang tidak mungkin untuk dihindari, maka ini dimaafkan. Tapi secara umum bangkai-bangkai itu diharamkan adalah dengan sebab adanya damun masfuh yang masih tertahan di dalam dirinya itu. Nah, ketika dia sudah dihilangkan, maka dagingnya jadi kering, apa istilahnya kering dari cairan-cairan tadi, sehingga layak untuk dimakan. Dan apa yang menyebabkan bangkai kambing itu Nabi mengatakan idza dubighal ihab faqat tahur, apabila kulitnya itu didibag, yaitu disamak, itu dia suci, karena yang namanya penyamakan memang dia menghilangkan cairan-cairan yang ada di balik kulit itu. Maka ini menunjukkan, menguatkan memang ijtihad jumhur, pendapat jumhur bahwasanya yang menyebabkan terjadinya kenajisan, menyebabkan bangkai itu diharamkan adalah karena tertahannya cairan-cairan tadi. Maka kesimpulannya adalah belalang dan hewan-hewan yang jenisnya adalah jenis-jenis serangga itu insya Allah bangkainya halal karena tidak memiliki daman masfuhan. Maka wallahu alam, zahirnya adalah untuk yang serangga merah disebutkan tadi, kalau memang dia keumuman serangga, yaitu seperti keumuman serangga yang tidak memiliki darah mengalir, peredaran darahnya terbuka, insya Allah tidak mengapa. Itulah yang nampak, wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Adapun untuk masalah hewannya itu dibunuh dengan cara dikeringkan, kalau dia mati perlahan-lahan ini dosa tentunya. Sebagaimana di dalam hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa asinul qitlah wa idza dzabhtum fa asinud dzibah." Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik, perbaguslah cara pembunuhannya. Jika kalian menyembelih, maka perbaguslah cara penyembelihannya. Kalau dia dibiarkan mati perlahan-lahan, maka ini tidak boleh. Ada dosa tentunya. Tapi hendaknya dibunuh dengan cepat kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan karena beribu-ribu namanya serangga, hewan kecil-kecil, maka semoga yang seperti ini dimaafkan. Sebagaimana ikan, kalau para nelayan diwajibkan, dibebani untuk membunuh ikan satu persatu, mereka tidak sempat mengurus itu dan akan menimbulkan masyaqqah yang besar. Boleh jadi dalam satu jaring ikan kecil-kecil ratusan mungkin atau puluhan, jelas
lambat untuk membunuh dia satu persatu, maka insya Allah seperti ini dimaafkan, karena tidaklah bermaksud untuk menyiksa, tapi seperti biasa ngumpul ikan banyak-banyak, lama-lama dia mati. Nah, semoga dimaafkan kalau seperti itu, matinya dengan cara itu. Tapi selama masih memungkinkan untuk dia dibunuh dengan cepat, hendaknya dibunuh dengan cepat. Selama masih memungkinkan untuk tidak menyiksa dia atau tidak menyebabkan dia tersiksa, maka hindari cara itu. Dan banyak-banyak beristighfar. Tidak meremehkan masalah ini. Tayyib. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.